Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Halo Bang Moses, teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk. Wis, kita tag lagi dong. Iya, lu udah beli mobil bekas belum jadinya kemarin? Udah, awak beli Innova akhirnya. Oh ya, Innova ya, mantap. Gimana, enak gak rasanya? Wih, karena showroomnya terpercaya nih. Siap. Yang depannya gak usah gue sebut lah ya. Ya. Luar biasa. Mau mesinnya bagus, istri gue senang, anak gue senang. Nah, yang penting istri lu seneng ya, itu tuh nomor satu tuh Bang. Ya, yang kedua ya gue kerja keras. Karena gue DP. Iya, siap. Gitu. Nah kadang ada juga nih Bang cerita gitu ya. Kita udah beli mobil bekas. Nah itu kadang kan mungkin umurnya udah kayak 8 tahun gitu kan. Ya. Nah secara maintenance kan pasti juga jadi banyak pertanyaan orang nih. Apalagi pendengar kita kan juga mungkin masih awam kan tentang mobil bekas. Nah Betul. kali ini kita masih kedatangan tamu gitu ya. Ada Bang Tony sama Angel. Halo. Halo, Halo. Niko, halo Moses, halo Angel. Berjumpa lagi kita. Saya senang ketemu Pak Tony Angel lagi. Ketemu lagi kita. Iya, biasanya orang-orang Depok yang kesini Pak. Oh gitu. Iya, satu season itu 80% Depok semua. Gue boleh nggak? Berarti gue orang pertama dari Jakarta Timur kali ya. Berarti orang pertama dari Kelapa Jakarta Gading, Utara. Kelapa Gading Utara. Wow, I feel so honored here. Akhirnya Niko dijajah. Iya. Gimana Nik? Nah ini mungkin kebetulan kan tadi Bang Moses baru beli mobil Innova gitu kan. Nah, lu punya kekhawatiran gak sih Bang terhadap mobil lu gitu selalu beli ya dengan asumsi memang mobilnya ini udah dicek ya Bang ya? Ya, gitu. udah dicek. Kemarin juga gue ngeliat mesinnya bagus. Terus pas gue ngikutin juga Pak Tony kemarin ngomongin Samsat, di Samsat Ya. juga aman. Ya makanya bener sih kalau beli mobil memang di showroom tuh paling enak dulu nih. Karena kita trust gue dapet. Terus tapi memang pas gue nyetir nih Nik, memang beda sih rasanya sama mobil baru, apalagi mobil rental ya. Karena kan kalau mobil rental kan udah diservis juga kan. Betul. Belum tentu bekas. Kalau rental kan ya memang perusahaan lah. Tapi memang yang gue khawatirin yang satu kayak AC. AC nih aduh, ini dinginnya masih gini doang atau gimana? Ya. Terus interior. Ya. Ini kan baunya kan gak mungkin sama kayak mobil baru kan. Betul. Kadang kan bilang, aduh lu bahasanya buka bungkus. Ya elah buka bungkus. Kan udah gak ada bungkusnya bro. Benar. Ya kan. Sama mungkin electrical nih. Karena kan gue gak ngerti-ngerti banget ya. Even ganti ban mobil aja gue gak bisa. Belum pengalaman kali. Karena kebiasaan apa? Rental kali. Oh iya dong, rental di dadaku. Yoi. Ya kadang-kadang juga apa ya? Gue juga punya pengalaman mobil sama bokap gue juga masalah kaki-kaki sih gitu. Kayak kaki-kakinya tuh apa suspensinya udah mulai Oh nggak suspensi. enak, gitu. Gue kira kaki lu. Nggak suspensi ya ini. Suspensi. Tolong bahasanya agak awam bro. Gue Iya, nggak iya. otomotif banget. Nah gitu mungkin kita bisa nanya nih ke Pak Tony gitu ya. Pak Tony sebenarnya kalau misalnya kayak kita kan bicara sambungin sama budget juga ya Bang Moses kan beli mobil kan juga ada kebutuhan untuk merawat mobil gitu kan, terutama mobil bekas. Nah itu kira-kira habis kita beli apa sih kiat-kiat biar mobil itu biar tetap enak dipakai, awet umurnya gitu. Terus kira-kira nanti bisa disambungin nggak berapa sih budget yang kita perlu spare gitu selama mungkin setahun gitu. Oke, udah dapat ya mobilnya jadinya? Dapat dong. Oh, Sesuai udah rekomendasi dia- bapak. Udah unboxing dong kemarin dong. Udah dong. Udah. Pakai website lagi keren pak. Sekarang pak. Ya depannya saya nggak usah sebut lah ya. Ya. Tapi pokoknya terpercaya kualitasnya. Oke, ya udah. Semoga keluarga tadi tambah senang ya Ses. Iya. Bini kita- nggak manyun kan? Enggak dong. SK itu dapat, mobil dapat gimana nggak manyun pak? Saya yang manyun. Tapi Ini- kalau tadi pak kekhawatiran saya terkait AC itu kayak AC, electrical, terus ban itu gimana sih pak? Atau memang itu common biasa untuk mobil 10 tahun umurnya gitu? Kalau mobil sekarang gini ya sih, kalau ini sih ini aja ya, experience aja ya. Kalau begitu lo udah dapat mobil bekas gitu ya. Biasanya yang kita lakukan adalah pertama kali sih refreshing dulu sih. Oh saya ajak healing pak. Healing dulu mobilnya. Oh gitu. Healing dulu Kayak gimana mobilnya. sih kalau mobil healing? Mobil Penasaran healingnya saya gampang. nih. Hah? Mobil healing gampang. Gimana? Ke toko oli. Oh, Kalau gue sih biasanya begitu. ganti oli. Ganti oli dulu. Oh. Karena kita kan juga nggak tahu. Saya kira harus bawa ke Bali pak. Saya mau mobil saya berdua doang. Ternyata nggak orang doang yang butuh healing Iya, ya. mobil Mobil juga juga butuh dihilingin dulu healing aja. ya. Oke. Biasa Oke. dicek dulu tuh di oli. Kalau gue sih saran coba deh yang namanya liquidnya tuh digantiin dulu. Semua? Iya itu kan darahnya dia ya. Iya. Karena kita nggak tahu kan. Jadi kita juga lebih aman. Paling nggak kita habis itu pakai lagi 10.000 kilometer ke depan nggak ada was-was lah karena kita tahu udah diganti. Oke, noted. Nah gitu aja sih. Terus kemudian yang dicek lagi apa sih? Kalau tadi lo bilang kekhawatiran, oh ini AC gimana? Ya AC sekali lagi sih. Ya kalau mau perfectly sempurna, mungkin juga bawa lagi sih ke bengkel, bukan bengkel mungkin atau ada bengkel authorized yang biasa, spesialis lah kalau saya bilang. Oh ahli AC, Ahli AC. mobil. Ahli AC Iya. mobil. Betul. Bawa ke situ dicek lagi gitu ya. Betul. Itu kalau misalnya AC-nya dulu misalnya punyanya kan Toyota nih pak, saya ganti merek lain itu nggak ada masalah kan? Yang penting kan sesuai aja kan bentuknya, fungsinya gitu ya pak ya. Jangan Ses. Oh jangan ya?
ya? Jangan. Oh, harus Toyota juga ya? Semua harus ke sana, harus yang masuk satu merek itu nggak bisa. Waduh, berarti saya nggak bisa jadi beli yang Indonesia ya Nick ya. Iya, Tadi iya. maunya Indonesia di dadaku, sebelahnya rental. Ya, jadi pokoknya kalau kita authorize misalnya satu brand ya udah semua spare part brand itu tersebut. Ya gitu. kalau memang kan gini ya, biasanya kalau kayak mobil-mobil ya tadi dibilang kan ya mobil Jepang ya, Ya. namanya kan mereknya spare partnya inilah Ya, kalau bisa disebut nama itu ya. Nah terus kayak kemudian ya kita cek aja sih gitu loh. Kalau mau dicek ya memang mesti bawa ke ahlinya sih, spesialis. Kalau memang kalau dibilang lu ragu nih sama AC gua, Ya. AC gua dingin apa enggak, ya bawa ke spesialis aja. Oke. Somehow kalau dia tahu bilang oh enggak nih sebenarnya masih nggak apa-apa, cuma butuh dicuci doang, butuh Oke. di refresh. Ya, itu ya ini gue dengernya sih gini ya, tadi gue ngeliat dari denger cerita lo sih Ses, mobil sih oke ya. Oke, masih oke. Ya masih kalau oke. memang lo mau refresh lagi ya mungkin kayak tadi dibilang AC lo pingin ini ya mungkin menurut gue sih istilahnya kayak dicuci aja sih. Oh, Dibersihin. cuci AC. Bersihin aja. AC. Kayak di rumah itu kan kita setiap 3 bulan ya Betul. cuciin Betul, 50.000 cuci AC. ya, itu istilahnya sama, dilakukan perawatan berkala lah. Jadi Oke. ketika kita punya, kita lakukan maintainingnya tuh perawatan berkala gitu. Coba ada aplikasi perawatan berkala juga ya. Sayangnya belum ada sih kayaknya. Kalau Kita bikin aja, kalau teman-teman mau bawa mobil Potensi sih boleh bisnis, nih. Ini kan ada potensi opportunity bisnis. gitu Iya, kan. karena kan saya kan nggak otomotif banget nih Pak. Jadi kan kalau dulu kan kalau misalnya kayak mobil rental, mobil pribadi ketika pas mobil baru nih ya, itu kan ada garansinya kan. Iya, betul. Sekarang kan udah nggak ada nih garansinya kan. Dan saya kan aduh Pak, boro-boro itu saya apal apa tuh tadi masa maintenance tuh 10.000 kilometer kan. Iya. Ulang tahun istri saya aja saya lupa Pak. Oh, itu Apalagi bahaya ganti aki mobil, oli. Ya kalau ada aplikasi sih bagus ya Nick ya. Iya. Tadi kalau misalnya bicara oli, yang pertama kan oli. Terus tadi misalnya AC itu kan lebih kondisi situasional lah ya. Situasional Nah, nih. setelah oli apa yang saran rekomendasi Pak Tony ini yang kayaknya nih mesti di refresh lagi gitu. Mau di refresh lagi, kita lihat ya kondisinya mobilnya dulu ya Nick ya. Kalau misalnya dibilang, oh remnya dalam, Ya. atau enggak, ya berarti itu ada komponen keselamatan yang harus kita beresin. Atau enggak Oh, kalau iya. begitu lihat tadi, oh bannya udah mulai ada 50% nih, 40%, berarti ya paling nggak siapin duit deh buat ganti ban dulu. Itu kan juga safety ya buat di jalan ya. Ya, betul. Nah itu sih, itu paling nggak butuh sebulan atau 2 bulan lagi. Oh iya nih, yang mesti bertahap sih. Tapi kalau menurut saya sih mobil bekas kalau langsung direct, langsung semuanya mau dicune-in ganti baru, apa mau langsung di refresh ya boncos nih. Oke. Jadi kita satu-satu dulu. Ya makanya tadi bilang, oke kalau kita nggak tahu, karena kita nggak tahu mantan ini gimana, minumnya apa gitu kan. Jangan-jangan tadinya minumnya Amer gitu kan. Kita bahaya juga kan. Ya, enggak, mungkin dia dulunya vodka Pak. Nah. Ya kan? Dikaget nih dari oli Castrol ke oli yang lain. Di bawahnya itu kan kaget kan Nick. Ya dong. Iya. Biasanya minumnya bagus, terus disuruh minum Amer sama Pak Tony kan cegukan. Ya kan tuh mobil. Gitu aja sih. Ya jadi masuk sih Nick. Jadi gue harus nyiapin budget mungkin. Berapa tuh? Nah, kalau boleh tahu Kisaran tuh berapa Pak? 2 juta, budgetnya? 5 juta, 10 juta. Oh kebanyakan. Ya, mungkin secara bertahap kali saya. Kalau bertahap dulu aja. Lu ketika ini kayak sekarang nih lu baru punya gitu ya. Lu preparein deh 2 juta. Oh, sisihin 2 juta dulu ya. Itu buat refreshment dulu tuh. Yang tadi di luar tadi ya. Kalau misalnya bannya memang lo lihat mesti lo ganti, ya lo ganti. Itu mau nggak mau ya, Ya, safety ya. Sama untuk rem safety. tadi. Remnya terlalu dalam saya nginjeknya. Ya itu juga bahaya itu ya. juga bisa jadi gini cuma sih saya. Bisa jadi cuma itu nanti di style doang sih. Oh. Gitu loh. Gue juga harus nanya lagi nih, ban serepnya gue gak tahu di mana. Kayaknya bukan di atas sih saya. Bukan, gue udah ngecek di atas gak ada sih. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Di pintu belakang juga gak ada masalahnya nih, Nova Iya. nih. Udah cek di bawah belum? Nah, coba. Saya tuh biasanya jarang rogoh-rogoh bawah. Jarang saya. Ntar saya coba rogoh deh Pak Niko. Iya. Jadi saya lapor ya Pak ya. Oke, Pak Tony, jadi tadi istilahnya prepare 2 juta untuk refreshment Rata-rata lah ya. Rata-rata Tapi itu ya. apa aja tadi komponennya boleh tau nggak? 2 juta tuh kira-kira 2 bisa juta sih ya cukup nih. apa aja? Kalau 2 juta nih ya. Nih kayak Moses nih ya. Siapin aja buat ganti oli dulu. Iya. Ganti oli itu bisa sampai 2 juta Pak Tony? Ya nggak ganti oli, nanti ada refreshment kayak mau tadi dibilang apa nih kayak yang dicek-cekin Rem, lagi kaki. apa Oh. kan ada minyak remnya segala macam, terus juga mungkin yang coolingnya di Ya. radiatornya tuh yang kan lu kan juga takut tahu-tahu ntar tengah jalan overheat. Overheat. Nah, Oke. itu makanya di-preparein itu aja yang istilahnya tuh kita pembersihan darah lah. Itu bisa dibawa ke bengkel umum atau harus bengkel Autores atau gimana tuh Pak Tony? Bengkel umum kalau di bengkel umum kalau bengkel Autores pasti lebih dari segitu nih. Oh, Lebih. siap. Bengkel Autores kan ya Niko juga orang kantoran, Moses juga orang kantoran tahu ada hitungan per jamnya gitu loh. Betul, Kan. betul. Nah, jadi mungkin ya kalau bengkel-bengkel umum juga boleh lah. Yang Ya, asal kalau budget gue dia bisa di atas bengkel umum ya nggak apa-apa juga. Betul. Iya, iya. Ya kan.
kan. Kalau Sultan ya kan langsung semua. Kalau ya siap. Oke. Tapi kalau gitu jadi nggak beli mobil bekas ya, sudah kayak mobil baru. Iya juga ya bener ya. Jadi masuk nih kalau 2 juta, ya hitungan gue masih cincai lah. 2 juta untuk kenal sama si mobil baru bekas tapi rasa baru ya. Yes, Bekas siap. rasa baru. Nah ini 2 juta worth it lah. Cuman kalau misalnya nih Pak Tony kita udah lakuin itu, kira-kira saya perlu modif gak sih Pak? Biar kayak sugar daddy zaman sekarang gitu loh. Peleknya ya kan. Putih-putih chrome gitu loh Nick Atau sekarang. kalau nggak gold gitu ya, pelek-pelek gold Iya, gitu kan. nanti bini gue, ini sebenarnya mobil aku atau mobil kamu sih ya kan? Soalnya gemes aja gitu loh Pak, ngeliat mobil kan, aduh pingin di macem-macemin lah. Didandanin lah. Kacanya saya gelapin gitu loh Pak, kayak zaman enggak dulu saya enggak gitu Pak. Biar punya privacy ya. Iya enggak. Privacy ya. Itu perlu nggak sih Pak modif-modif gitu Pak? Kalau menurut gue enggak sih. Nggak perlu banget. Karena gini ya, bukan apa-apa. Modif itu ke depannya juga belum tentu menjadi belum tentu menjadi nambah nilai mobilnya, Ses. Gitu. Bisa jadi justru dia merusak nilai mobilnya. Lu kalau pasang aksesoris yang aneh-aneh tapi itu kayak ya contoh kan kayak orang tadi, gue tempel ini biar bling-bling di dekat pintunya, gue kasih apa, di cover ini apa. Itu kalau itu lama-lama kan juga barang bisa cepet pudar ataupun apa kan. Itu lu buka, catnya kalau ngelotok lu ngurusin beli bikinin cat lu. Oh gitu, bisa Kalau rusak tapi cat. gue tadi setuju kayak kemarin waktu pas kita ngomong di yang pertama ya. Lu kan gue kan senangnya barang branded gitu ya. Iya, Is okay lah ya kalau mungkin kayak lu mau ganti velg gitu kan. Ya fine. Karena itu kalau lu beli velg yang ada harganya, itu lu jual lagi juga masih ada harganya. Masih naik lah ya sebagai Kalau yang investasi. kalau yang maksudnya sifatnya yang bukan yang kayak apa ya, bisa dibilang tuh cepet ausnya atau cepet apanya sih, itu malah justru kok gue bilang bukan deh, jangan terlalu dimacem-macemin gitu loh. Kayak stiker gitu justru malah ada potensi untuk nurunin nilai malah ya. Bisa nurunin nilai. Sama juga misalnya gini ya, nih cerita dikit gitu ya. Kadang ada orang kan pengen di dalamnya dikasih nih model kayak sofa kita nih gini loh kan, kayak bendul-bendul gitu segala macam gitu kan. Iya benar. Bangkunya gitu kan. Iya, dashboardnya juga kadang-kadang ada karpet merah coy. Kan? Kayak alat hari ini gitu kan. Iya sehari ini. Oh belum tentu jadi nilai tambah ya. Jangan untuk jadi nilai tambah. Cuman saya mau nanya nih Pak Angel, kan dia di episode kemarin kan ngomong kan pas modif mobil kan cuan. Apa sih yang dimodif kalau boleh tahu Kakak Angel? Nah, itu kan kebetulan yang modif temen gue ya. Jadi gue berdasarkan cerita temen gue aja. Nah, kalau dari dia, itu sih dia biasanya modif itu tuh, apa namanya, bumper. Terus knalpot. Ya, tapi gue selalu bilang knalpot jangan kayak bajai say. Oh iya. Kan, itu tuh kayak bunyinya tuh annoying banget gitu. Nah, biasanya sih dari situ karena menurut dia itu tuh 2 komponen yang cukup costly. Oke. Oh bumper sama knalpot. Iya, dan itu yang mempercantik mobil kalau menurut dia. Tapi balik lagi mungkin selera setiap orang kan beda-beda kali ya. Betul. Mungkin dia kebanyakan nonton Tokyo Drift nih. Tokyo Drift, bener. Jadi bumper ya kan, terus knalpot langsung gitu, langsung Tokyo Drift cheat gitu. Siapa tahu. Gue curiga tuh soundtrack di dalam mobilnya juga udah default gitu. Iya, udah default kayaknya. Jadi buka pintu mobil Tokyo Drift. Sekalian audionya juga dipermak Gila. ya. Tapi Jel, kalau mobil-mobil modif gitu yang lo tahu nih ya. Yes. Biasanya cuannya yang sepengetahuan lo atau temen lo cerita, berapa sih di atas harga yang kemarin dia beli? Misalnya dia beli 200 juta, terus dia jual bisa di atas berapa sih? Itu bisa sekitar 10%-an sih. 20 juta dapat. Serius. 10 sampai 20 lah. Tapi makanya itu gue kaget sih, maksudnya. Wah, ini sih kalau lu, maksudnya kalau cowok-cowok kan banyak hobi otomotif gitu ya. Iya. Kalau lu bisa jadiin hobi lu sebagai cuan lu, sih lumayan. Tapi balik lagi, dia kan anggapannya nggak khusus untuk bisnis di sana ya. Emang hobi. Ada yang tertarik beli di dia ya oke gitu. Tapi nggak dibeli pun kan dia pakai gitu. Jadi mungkin untuk yang kalangan milenial jangan terkesan dengan dengar kayak gini. Oke, gue mau bisnis mobil bekas gue modif gitu. Itu juga modalnya tuh gede banget gitu. Ya. Jadi kalau misalnya memang nggak ada cold money, mending jangan. Sama gitu. lu nggak punya ada passion. Ya, kalau nggak ada passion, mending jangan. Nanti bumpernya bumper busway buat nih mobil sedan bumper busway. Atau nggak bumper dono tuh, lu tau nggak bumper dono yang mobilnya dia ada giginya 3 tuh di situ tuh. Yang lagi terkenal lagi tuh kan. Itu gue rasa sih bisa 50% tuh GP-nya tuh gue rasa tuh. Karena kan langsung mobil antik gitu kan istilahnya kan. Benar. Cuman memang modif itu menarik ya. Tapi baik lagi sih kalau misalnya kita sebagai orang biasa kantoran yang nggak punya komunitas sih kayaknya juga sayang juga ya. Kayaknya tadi nggak tahu ya kalau misalnya Angel tadi itu dijualnya muter ke teman-teman circle-nya dia atau emang ada tempat untuk khusus jual mobil bekas yang memang bagus gitu ya? Nah biasanya kalau kayak gitu mereka udah punya circle-nya masing-masing sih. Nggak harus community ya, tapi circle-nya tuh udah termasuk maksudnya kelompok temennya kayak gitu. Ya bisa aja Jakarta Drift Community
Community. Iya, iya. Tangsel Drift Community. Ya ampun, ngebayangin di Jakarta yang macet ini ngedrift di mana gitu. Ih, banyak ya. Parkiran mobil banyak kan. Oh iya. Atau kan boleh, banyak kan boleh, kayak apa komunitas-komunitas mobil juga yang mungkin brandnya yang tadi Toyota, Honda, Hyundai. Mungkin dia punya nilai ketika dimodif, nilai yang tadi Pak Tony bilang ya. Misalnya dia modifnya bener nih, originalitasnya Iya, tetap iya. dijaga, Iya. tapi dia tambah kayak edit value tambahannya ya, seperti tadi pelek atau enggak wipernya diperbagus mungkin. Mm-mm. Nah tapi itu yang punya temen gue, dia bukan apa ya, dia lebih ke yang brand ini sih, Audi dia Audi itu audio. Oh, bukan. Brand mobil Audi. Mobilnya Audi. Mobilnya Anjing, Audi. goblok gua. Bukan audio. Tadi gue kira speakernya nih ini buat bagus. mobilnya Audi, Audi gitu. iya. Cuman kalau teman gue yang masuk ke community Hah? itu dia, menurut gue ini community yang kuat banget ya. Apa? Innova. Innova. Kijang Pas banget lu, Innova Bang. itu tuh Gila. community-nya menurut gue kuat banget. Gokil ya, gokil Ih, dari yang Innova lama sampai yang terbaru itu tuh kalau misalnya mereka lagi ngumpul weekend, kayak tuh seru banget. Itu Ya, wiper gua belakangnya sih- ke kanan juga nggak? Ya, siapa tahu wiper belakangnya ke kanan, terus ada butut kucing kan? Iya nggak? Itu ada tuh Ses, ada Ada kan? ada Ada kan? community itu tuh. Ada. Ada Serius? community ya. Gue ada Serius? beneran, gue Gila. serius. Ada community ya, kalau nggak salah ada community itu ya pokoknya gue sebenarnya tahu. Itu dia pakai ciri khasnya begitu. Jadi tuh wiper harus kan tidur. Iya betul. Disuruh Kiri kan? bangun. Iya suruh bangun gitu kan? Dan itu dikasih gambar kucing. Dan itu semua rata-rata di community. Oh ini memang ciri khasnya dia sih gitu loh. Oh, iya ternyata Lucu tiap dong. community tuh ada ciri khasnya Iya. masing-masing ya. Tapi bukan Audi gue rasa mereka. Aduh. Kenapa Nick? Ya kan gue cuman bilang kan gue gak nyebutin komunitas itu Iya. komunitas apa kan. Tapi gue yakin tuh bukan Audi. Audi kan gak ada wiper belakang kalau sedannya. Bener gak? Bener, bener, Bener bener, kan? bener. Gak ada loh wiper belakang Audi loh. Sejauh ini sih gue liat belum sih kecuali Nggak ada. kecuali station wagonnya. Station wagon kan jarang. Di Jarang, Jakarta jarang. Aman dong. Aman dong Nick. Siap. Oke Pak Tony, berarti tadi kalau misalnya modif-modif kan tadi kan mesti diperhatiin ya originalitas. Tapi kalau misalnya mau menambah kenyamanan gitu ya, kenyamanan tuh bisa, biasanya kan orang masalah empuk ya, mohon maaf nih di Indonesia nih masih banyak jalan lobang-lobang apa segala macem. Apa yang bisa dikonsider untuk ini lu ganti deh Nick, ini buat jalan berlobang di Indonesia nih kayaknya ini udah enak gitu. Apakah bannya atau apanya gitu Tony? Gue ulang dikit kali ya. Tadi mau bicara bahwa gue bukan artinya haram untuk modifikasi juga enggak sih. Iya. Tapi kita coba lagi ini. Kita kan mau pakai mobil ini mau berapa lama? Atau enggak kita memang kalau tadi kata Angel waktu di sesi 1, wah gue sih pakai sampai ini nih sampai apa habis gitu Rusak, sampai rusak gitu loh. Ya ini ya tadi kalau prinsipnya kalau gue bilang ya kita beli mobil bekas kan tadi. Ntar 2 tahun lagi gue mau ganti. Makanya kenapa gue bilang sebisa mungkin modifikasinya juga yang normally aja sih. Oke. Kalau tadi lo bilang nih, kalau dibilang gue mau nyaman sih, mau nyaman gitu ya, mau bicara nyaman, bicara kenyamanan ada aftermarketnya, kayak contoh-contoh ya kayak kaki-kaki gitu ya, itu aftermarketnya ada. Pak Tony kaki-kaki rumba. Kaki-kaki rumba. Goyang-goyang dong. Goyang-goyang dong kaki-kakinya dong. Habis rumba zumba nih. Oke. Kayak contoh ya, kayak di Toyota tuh ada tuner namanya TRD. Apa tuh DRD tuh? TRD Toyota Racing Development, kalau sekarang tuh GR Gazoo Racing. Itu buat apa, Pak? Itu kan yang mereka sudah melakukan riset. Jadi secara tadi performan ataupun kenyamanannya meningkat, tapi secara ya mau semuanya tuh sesuai dengan OM-nya, standarnya. Oh jadi balik kayak mobil baru standarnya? Bukan, standarnya dia udah ngikutinnya sama, speknya, ukurannya, dan ininya tuh sama kayak mobil baru. Jadi kita nggak perlu ada modifikasi yang susah-susah. Oke. Kalau kayak di Mercy kan mungkin ada namanya Brabus, ada Ace-Bah gitu loh. Itu juga itu tuh buat apa tuner-tuner lah. Istilahnya bilang tuner-tuner. Kalau di BMW kan mungkin ada yang namanya apa ya, boleh sebut merek itu ada Haman, ada AC Schnitzer gitu loh kan. Kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh tadi. Kalau kayak kaki-kaki. Nico, kalau mau dibilang kaki-kaki, mau engine itu semua mereka udah siapin. Kalau kayak Toyota ya kalau tadi sih bilang, kalau Honda Mugen lah. Oh, Mugen Oh, nah. iya. Stikernya Nah. banyak. Kalau Mugen stikernya banyak. Iya. Mugen kan stikernya banyak kan? Iya. Itu sebenarnya bagian dari kalau tadi bilang gue mau ini Pak Tony, kalau mobil biar lebih enak, ya gue pakai aftermarketnya itu. Oh Mugen. Jadi Kalau sebaiknya mau balik ke brandnya lagi ya. Ya karena sebenarnya setiap yang gue tahu sih, kalau pabrikan Jepangnya matang, itu mereka udah punya salah satu divisi yang meriset. Memang risetnya gini, mereka tuh biasanya buat yang namanya performance, yang namanya buat mungkin stiffnya apa, mungkin lebih performance ataupun lebih nyamannya juga mereka udah pikirin. Siap. Cuma makanya mungkin mereka riset lebih banyak Indonesia nih. Gitu. Iya. Kenapa lubang terus? Kenapa ini macet terus ya kan? Iya. Yoi, itu yang diriset sama mereka. Ini kalau supaya macet gimana caranya? Bisa nggak ya depannya kasih bantal gitu Iya, ya? bisa gitu loh. Bisa tidur dulu atau tadi buka pintu lagu Tokyo Drift ya kan?
Atau kan nih lagunya apa? Asmara kalibrasi ya kan? Buka pintu asmara telah terkalibrasi, kan lucu nih. Siap. Oke, berarti kalau mau aman memang sebaiknya sih balik ke pabrikannya lagi ya. Ya. Tapi Yes. kalau tadi yang misalnya kita udah pakai kan udah misalnya terlanjur beli nih Pak Tony gitu ya setahun. Aduh, gue lagi pengen nyari mobil yang lebih nyaman. Sebaiknya mending ganti mobil lagi aja kali ya. Gitu Ganti ya. mobil aja lagi gitu kan. Beli mobil bekas lagi. Ya mobil bekas ganti lagi. lagi, trade in lagi, mobil lamanya jual lagi. Gitu. Jadi setahun 2 tahun aja cukup ya. Gimana Iya. Jel? Setahun 2 tahun jual gitu Jel. Ganti Mobil kan? Mobil kan ini. Mobil. Ya, mobil. Setahun 2 tahun aja gak? Setahun 2 tahun, ya 2 tahun lah kayaknya. 2 Kalau tahun. setahun tuh cepet banget ya. Kenangannya kurang gitu Kurang. kayaknya. Kurang ada attachment Namanya sama juga mobilnya gitu kalau misalnya ya kita kan? kontrak kerja aja setahun kan. Iya, Setahun dulu makanya. deh, jalanin dulu ya kan. Tahun kedua ayo kita review bareng-bareng ya. Kayak kita evaluasi dong tahun kedua dong. Iya benar. Tahun pertama kan ada catatan kan. Iya, iya. Kamu kurang ini deh. Tapi kamu punya kelebihan kok di sini ya kan. Kayak ini masih bisa diperbaikin deh. Ya. Coba di-upgrade lagi. Yoi. Mungkin tapi dirubah dikit kali enggak. Tahun pertama eksploitasi sebesar-besarnya. Ah, iya, iya. Oh, ya benar-benar. Gas, Kita gas. cambuk Gas gitu loh kan. di gas ya. Gue kira cambuk deh tadi. Gue sukanya Mobil. mobil ya mobil. Aduh. Kalau kuda baru lu cambuk Bang. Oh iya gue biasa lagi kan habis golf ya. Iya, siap. Gitu loh. Cuman Pak Tony sama Angel nih kan kita udah kemarin udah ngomongin tentang kenapa beli mobil bekas. Itu lebih ya mungkin secara budget lebih friendly lah. Terus sekarang pas kita ngomongin udah dibeli mobil bekasnya, kita harus nyiapin kos dan kita juga Bener. lihat behaviornya harus jangan terlalu lebay nih. Euforianya wah gue udah punya mobil kedua nih. Saatnya gue berkreasi dong dengan mobil ini dong. Yes. Pasang stiker Bener, keluarga bener, segede bener. pintu mungkin ya kan. Bapak, ibu, anak di 4 pintu men ya kan. Happy family Happy sticker family, dong itu. gak cuma di kaca belakang. Ya, Semua pintu ya. kalau bisa ya kan. Jangan selebay itu juga kan. Yes. Jadi Ya. originalitasnya. Tapi yang gue mau tuju adalah ketika 2 tahun kemudian mau gue jual lagi nih. Ya. Nah proses penjual nih kan kemarin gue prosesnya membeli nih Pak Tony nih. Sekarang gue proses penjual mobil bekas tuh kayak gimana sih? Yang punya gue nih. Gue udah mau lepas dah 2 tahun kayaknya kita gak bisa bareng lagi ya say. Harusnya gue lepas nih. Nah gue ngelepasnya kemana Pak Tony? Saatnya berpisah gitu Saatnya kan. berpisah, bye-bye, gitu. ya kan? Kan soalnya kagak masuk ke pengadilan agama dong. Yoi. Ini kan masuknya kan ke showroom. Ke showroom boleh dong. Iya, Masuk ke showroom nih. Iya, balik kan masuk ke pengadilannya ke Samsat kan. Ah, buat cek Samsat. sana gitu Benar, kan. Kalau ada Samsat. pembeli yang mau kan. Iya. Oh KUA-nya Samsat ya Kayak anjing. KUA-nya lucu banget Samsat, mobil. bener. Terus jadi pas masuk ke showroom itu di gimana Pak prosesnya Pak? Saya mau jual mobil ini Pak. Gini, Ses, 2 alternatif. Kalau ada 3 bahkan ya kalau gue bilang ya. Satu, ya tadi kalau mau butuh fast money, Oke. bawa ke showroom. Fresh money nih. Oke. Fast money. Oh fast money. Oh cepet ya showroomnya. Cepet. Showroom begitu lo tawarin negosiasi, Hah? ya dagang umum lah ya. Dan negosiasi cocok bayar. Oh dia langsung bayar. Langsung Langsung bayar. bayar. Cash? Iya cash lah pastilah. Kan nggak mungkin lo mau dibuat. Lo bukan kredit kan? Nggak mau Bukan. juga dikreditin sama Gua juga nggak mau showroom. ditopein. Iya, Gua nggak mau dong iya, ditopein. gitu loh kan. Hari itu tuh kadang-kadang. Bisa. Atau H+1 Bisa. Tergantung aja kesepakatan. Oh. Gitu ya. Itu yang pertama saya. Oke. Yang kedua, ini ya, bicara yang kedua nih, lu kalau mau susah sedikit. Oke. Ya, marketplace banyak, Ses. Masuk ke, Marketplace. oh kayak yang hijau kayak yang mau hijau, kuning, biru apa segala macam banyak Ses hari ini, Ses. banyak Gua ya? bilang banyak, Ses. Buat mobil bekas banyak ya? Even lu kalau mau pakai di Instagram lo sendiri kalau memang lu ada endorsement siapa gitu ya, itu boleh pakai kok. Oh, Anjir. sebenarnya yang tadi gue bilang kan di Instagram itu ada namanya consignment gitu loh kan. Iya. Itu boleh pakai. Tapi tentunya kalau lo punya orang lain, lo ada fee. Ada fee. Ada fee. Iya, Nah, itu kalau lo mau yang lo tungguin nanti lo tungguin ya, lo tungguin. Ntar ada orang yang datang, "Pak, ini mobilnya mau dijual ya Pak Moses ya." Oh iya, ya itu negosiasi. Ya, itu biasa lah ya. Oh, pakai marketplace itu Pak ya? Pakai Atau enggak? marketplace itu yang kedua. Sorry Pak, bapak saya waktu itu pakai pos kota Pak. Pos kota hari Sabtu. Wah ini ada mobil bekas nih Ses. Kita ke sana. Sekarang nggak usah repot-repot ya. Nggak usah nunggu koran, nggak usah nunggu apa ya. Itu zaman gue dulu begitu, Ses. Oh bener ya? Pakai kok. Memang zaman dulu masih tetap koran pos Sangkatan kosan. kayaknya Bapak bapaknya. saya loh, bukan saya loh. Semenjak tahun 2012 kalau nggak salah pos kota itu udah nggak ada ya. Jadi Udah nggak ada yang untuk kolom mobil ya? Udah paling gampang itu kok. Dulu kalau zaman dulu pakai itu masih medianya. Terus yang ketiga nih, Ses. Apa? Mungkin lo bisa ikutin ke lelang. Lelang. Oh, lelang. Auction. Tapi kan mobil saya kan bukan mobil antik Pak. Lelang kebuka semua kok. Mau lelang juga sekarang individual juga kebuka. Jadi Oh, di situ bisa juga ya? itu juga salah satu bentuk yang sedikit lebih fast money, lebih kalau paling cepat tadi urutannya sukses Iya, yang bawa ke showroom. showroom, terus cepat. Sosial media. Sosial media tuh yang lama. Lama. Lo butuh effort, lo butuh waktu seminggu, bahkan bisa sampai 2 minggu kalau lo memang pengen dapat the best price-nya ya. Karena kan kalau lo bawa ke tadi ke showroom ataupun ke lelang, lo mesti sadar consider juga, oh, mereka mau jual lagi cuy. Iyalah. Ya, Pasti jadi
Jadi butuh pasti cuan. mereka butuh cuan Ya, gitu. betul. Tapi kalau lo gue nggak rela berbagi cuan ya tadi lo tungguin dah. Gitu lo tuh tungguin tuh dia namanya di marketplace. Setiap hari ada orang telepon lo, masih ada Pak mobilnya Pak? Ada yang PHP, ada yang serius juga Ya, ya. ada yang PHP, ada yang serius. Wah gila ya, banyak ya sekarang nih kayak. Lumayan banyak sih. Jadi kalau tadi ya tergantung BU nggak kan, kemarin kan ada juga case ada orang BU. Kalau kata Pak Tony kalau orang BU bisa lebih mantep negonya ya Pak ya. Iya. Tapi dapat duit lebih cepat. Oke. Tapi kalau misalnya mau lebih tinggi harganya mesti sabar dan mesti effort. Oke, tapi gue kayaknya sih BU sih. 2 tahun lagi aku masuk SD. BU Pak saya Pak. Iya Pak. Oh ya anak SD sekarang harus dari jauh-jauh hari ya Bang ya mesti Lo daftar ya. tahu biaya SD sekarang kan nggak mungkin, beda zaman bro. Ulang tahunnya lo bayangin goodie bag itu setiap hari nih. Berarti ada yang ulang tahun setiap hari, gue harus ngebalas pakai Nanti. goodie bag lagi. Setiap hari atau nggak setiap minggu. Gila gue bilang. Tapi kalau kita ngomongin tadi pas udah gue jual nih Pak, misalkan gue udah beli kemarin harga 150 juta. Ekspektasi gue sebenarnya ya turun 10 atau turun 20 masih cincai lah. Tapi kan itu maksudnya ekspektasi saya itu terlalu tinggi atau masih di bawah pasar gitu loh. Lebih kurangnya ya Ses ya. Lebih kurangnya tuh kalau ketika waktu lo beli, hitung aja sekitar 5-10% depresiasinya. Oh gitu Per tahun doang. itu ya. Ketika Atau mau dijual, ketika mau dijual. kalau per tahun mungkin 5% ya nih kalau buat mobil-mobil ya rata-rata itu 5%-an sampai 10%. Itu kurang lebihnya itu sih. Oh, Tapi turun dari harga dari beli harga gitu. ya. Oh itu masih oke, good masih deal lah kalau ya kita good bilang. deal lah ya, istilahnya kan dibandingin kayak lu tadi bilang Pego tadi beli kan ya 150 juta ya, kalau 10% kan kurang lebihnya 15 juta, 135 lah ya. Lo pakai 2 tahun ya ketimbang nyewa. Iya, benar. Maaf ketimbang nyewa kan gitu Iya kan. iya iya. Ya kan ini kan istri saya yang make, bukan Oh iya. perusahaan. Oh Perusahaan iya. mana bisa bayar untuk keluarga ya kan? Tapi emang Gitu mobil dong. itu juga kayak ada kurvanya sih Bang. Jadi kayak apa nih kurva apa nih? jadi misalnya dari mobil baru itu setahun 2 tahun itu depresiasinya tuh lebih tajam, lebih dalam lah. Lebih turun nilainya. Nilainya lebih cepat turun. Oh, terus? Nah, kemudian nanti makin tua tuh penurunannya udah makin kecil gitu. Jadi Kenapa sebenarnya bisa kayak gitu? karena udah marketnya kebentuknya juga udah ini ya Pak Tony ya. Udah ini kan, udah ketahuan apa tadi tuh depresiasinya per tahunnya udah mulai ketahuan. Terus kemudian similar tipenya mobilnya juga udah mungkin nggak banyak, jadi udah nggak bakal turun drop banget gitu loh kan. Menarik sih. Tapi Angel pernah jual mobil nggak sekarang? Kan kemarin kan beli mulu nih cerita kita nih. Jual akhirnya jual kan yang kemarin itu. terus? Nah, cuman benar sih jual itu tergantung BU apa enggaknya. Karena kalau misalnya mau mendapatkan the highest price nih yang bisa lo dapetin itu butuh effort panjang dan lama sih tetap. Ngebanding-bandingin kan, misalnya ke tadi jual ke e-commerce atau misalnya ke perorangan atau misalnya ke referensi teman gitu. Itu kan akhirnya dibandingin gitu. Ya. Dibandingin dan waktu kemarin sih pengalamannya akhirnya ke teman sih. Oh, ke teman. Iya, ke teman jualnya kayak gitu. Tapi nggak PHP. Enggak. Bayarnya bener. Benar Oh, gitu. Karena kan kalau namanya temen nih kayak kan harga temen bro. Justru gue jual ke temen buat ngebantuin, bukan di diskon lagi dong. Bener, gitu. bener. Teman biasanya cepat juga kok. Iya, Cepet ya? bener, Cepet. Saya tapi takut Pak teman-teman saya Pak. Tapi kadang-kadang kalau temen ada solusinya juga ya Ses. Ses, mobil lo harganya kita deal 135 ya Ses. Gue bayar dulu malah cepet. Nah, itu tuh. Nah. 35-nya habis THR ya Ses. 35-nya bulan depan ya Ses. Nah itu biasanya teman kan bingung kan nyek gitu mau. Jangan, enggak lah. Padahal tadi Enggak. Nah itu pentingnya Pusing itu. memilah temen Iya, di awal iya, ya iya. kan. Atau nggak temen gue sultan semua. 135 doang Ses. Gue tambahin 50 deh Ses. Weh. Cakep itu. Kayak terlalu- Andai ada. Terlalu ngarep tuh kayak Bang. Tapi gue malasnya kalau jual mobil ke teman gitu ya, Ya. atau jual barang ke teman atau ke saudara sih. Kalau mereka ada sesuatu yang nggak suka sama mobilnya, itu ke gue lagi tuh. Itu gue paling malas tuh. Karena gue pernah ada pengalaman. Gue jual barang ke teman gitu ya. Kemudian teman gue sebulan 2 bulan dipakai. Nih gue kurang suka, lu beli balik deh gitu. Dan dia minta dibeli di harga yang sama. Serius. Anjir. Bangke banget. Udah lu coret aja dari temen lu. Jangan Udah. dimasukin close friend Nick, jangan. Udah dihapus belum? Dari daftar Di kontak unfollow. udah. Unfollow dong. Unfollow, blok terus segala macam tuh. Lo report. Oh, inappropriate activity gitu loh nih. Tapi dia kasih bonus, dia Apa? kasih bonus ya. Ininya udah gue lapian nih. Apa udah ditambah ini, tambah ini. Jadi lu nggak rugi lah gitu pokoknya. Ya dah. Tapi kan gitu. tetep aja udah bekas pakai dia gak sih? Masalahnya Udah lah, Niko tuh anak yang baik masalahnya Iya, di gue iya, lebih iya, menghargai benar-benar pertemanannya bisa, sih bisa. daripada Iya. Ya tapi kemarin aku pas sih, maksudnya kayak temennya itu emang dia punya bisnis sendiri lah untuk jual beli mobil bekas gitu. Jadi Oh, iya. cuma nampung doang, habis itu dia oper lagi gitu. Jadi ya mungkin itu yang bikin nggak ngerong-ngerong balik kali ya gitu. Siap. Clear Wah. sih nih. Jadi gue udah ngerti nih. Tadi kan kita ngomongin tentang satu ngerawat mobil. Iya. Ya yang gue apalin tuh 2 juta sebulan lah gue siapin buat healing sama mobil gue ya kan. Healing sama mobil.
Terus habis dari situ gue juga nggak akan modif aneh-aneh lah, sesuai standar biar nilai mobil gue nih nggak jatuh-jatuh banget. Terus tadi sama kalau pas jual ya ada 3 solusi kan, showroom, social media atau e-commerce ya kan, sama mungkin dari mana satu lagi gue lupa gue. Auction. Lelang. Tapi kayak lelang itu tuh aneh tuh nih. Gue kayaknya harus ada satu sesi lagi tuh, kita ada tema terkait lelang tuh. Nanti kita cari narasumber yang bisa ngobrol ya. Kayaknya gue punya temen kalau yang dilelang. Warnanya hijau kok ya gini nih. Aman nih kayaknya nih. Ada 2. Bisa lah. Siap. Kayaknya masih berkantor di sana, belum resign sih setahu gue sih. Coba nanti gue panggil lah ya. Nanti kita coba panggil ya. Ya, sama tadi juga kalau kita bilang juga terkait mobil, yang paling pentingnya juga ketika setahun 2 tahun kita tahu juga nih mau dijual berapa ekspektasinya. Jangan nanti yang paling berat kan ini cerita sama bini gue 2 tahun lagi. Kok mobilnya cuma laku 110, sisanya kemana? Selesai gue kalau kayak gitu nih. Selesai. Gitu ya. Tapi kita masih ada satu sesi lagi dong. Ya, nanti pengen ngobrol lagi tentang ini dari sisi bisnisnya nih Bang ya. Gitu. Kita ngomongin apa nih di sisi bisnis nih? Kita lanjut aja nanti di episode selanjutnya. Oke. Thank you Pak Tony. Thank you Angel. Pak Tony. Thank you. Ketemu di episode Thank you selanjutnya. juga.